kita kepada Rasulullah sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah membawa kita, membimbing kita, mengajarin kita. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, banyaklah berselawat kepadaku. Setiap kamu selawat, maka para malaikat akan selawat 10 kali kepadamu sampai engkau berhenti berselawat. Bahkan sebutkan hadis lain, aksiru salat alaiya, perbanyaklah kamu selawat kepadaku, karena salatmu akan mendapatkan, apakah Allah akan berselawat kepadamu 10 kali, akan memberikan 10 kebaikan. Satu selawat 10 kebaikan. Sallu alaihi wasallimu taslima, berilah salam penghormatan. Makanya sholat itu Pak, kalau bisa nih, ya, memang berbagai macam versi kan. Sholat itu membenarkan, menyambung. Yusalluna, bersalatlah kalian kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan dengan sebaik-baiknya salam. Bebas yang bebas, kamu bisa memberikan salam yang terbaik. Sama ke kita muji orang, pujilah orang itu semampu. Cuma ingat, setinggi-tingginya pujian kita kepada Rasulullah tetap dalam tataran sebagai seorang manusia. Tetap sebagai seorang manusia. Apapun kalimatnya, apapun pujiannya, ini diikat oleh kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, ya Allah, salawatlah kamu kepada. Unik Pak. Jadi kita bahas tentang kalimat salawat. Kita sampaikan salawat aja kan ya. Bahas sedikit kalimat salawat. Ketika ayat ini turun, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat? Kan gitu kan? Satu hadis menerangkan berselawatnya salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salat inilah yang nanti masuk dalam rukun salat. Itu kan? Salat Ibrahimiyah. Pertanyaannya, ada hadis lain. Bagaimana cara kami selawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang kita pakai Sayyidina? Kita nggak bahas Sayyidina dulu deh. Ini saya masuk dulu begini. Allahumma, ya Allah, sholli itu fi'il amr. Sholat yusolli tasliyatan, sholli la tusolli. Sholat dia Pak, bersalawatlah kamu. Lihat kalimatnya. Allah nyuruh kita bersalawat, tapi kalimat salawatnya gimana? Allahumma sholli, ya Allah, sholli, bersalawatlah kamu. Kalau baca nama surah paham. Allah nyuruh kita berselawat kepada Rasulullah, tapi kita malah nyuruh balik ke Allah supaya Allah aja yang berselawat. Paham nggak Pak? Sholli itu fi'il amr, kalimat perintah. Sama aja gini, ayo apa? Ngepel sama. Kata Bayu, lu aja ngepel. Tuh. Udah nyuruh malah nyuruh. Benar nggak? Dipaham dulu nih. Kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, sholli, bersalawatlah engkau kepada Muhammad. Jadi kita nyuruh Allah bersalawat, padahal Allah nyuruh kita bersalawat. Baru salawatlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, gitu kan? Terus saya bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, engkau aja salawat kepada Nabi, kan gitu kalimat. Pertanyaannya, kenapa kalimat itu yang diajarkan? Kalau memang kita yang bersalawat, seharusnya kalimatnya bukan Allahumma sholli, Pak. Tapi Allahumma nusolli.
Atau Allahumma usolli, ya Allah saya bersolawat, ya Allah kami bersolawat. Itu fi'il mudhari seharusnya. Tetapi di sini menggunakan Allahumma sholli fil amr. Pertanyaannya, kenapa disuruh selawat kita malah nyuruh balik Allah yang berselawat? Ada dikit nih bentuk kalimat. Kenapa Rasulullah mengajarkan bentuk kalimat Allahumma sholli ala Muhammad? Kenapa? Karena yang tahu hakikat Rasulullah, yang tahu hakikat Muhammad itu cuma Allah. Kemuliaannya, keagungannya, kebaikannya cuma Allah yang tahu. Rasanya kurang pantas kalau kita yang berselawat. Nah, kita serahkan kembali kepada Allah. Saudara, kau ada dosa di Allah. Itu maksudnya kenapa kita menggunakan fil amr di Rasul mengatakan fil amr. Karena Rasul tahu bahwa kita tidak sanggup menggambarkan bagaimana hakikat Muhammad. Hakikat yang bukan fisik ini, hakikat. Kita pernah belajar dulu ada yang namanya Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada di alam raya. Planet-planet ngambil dari situ, surga ngambil dari situ, malaikat ngambil dari situ. Makanya termasuk arwah itu ngambil dari situ, dari Nur Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu adalah bapaknya para ruh, disebutnya abal arwah. Nabi Muhammad adalah abal arwah. Makanya kenapa Nabi Muhammad sayang kepada seluruh kaumnya, mau mukmin, mau kafir, mau orang apapun. Kenapa? Kan di dalam manusia walaupun dia kafir ada ruh di dalamnya. Sementara dia adalah bapaknya. Itulah sama kayak kita kepada anak kita ada 10, kita sayang semua nggak Pak? Dikasih semua nggak? Kasih. Kenapa Rasulullah sayang kepada seluruhnya? Yang meludahin dia, yang mencaci maki dia tetap disayang. Karena apa? Karena Muhammad ada abal arwah, bapaknya para di dalamnya ada anaknya. Kita nggak bisa gambar bagaimana kabur dari Muhammad. Makanya kita nyerah deh. Ya Rob, saya menyanggup deh kalau harus memuji Nabi Muhammad. Saya nggak sanggup kalau harus menyebut kebaikan Nabi Muhammad. Hanya Engkau yang tahu. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalimu taslima, dengan sebaik-baiknya salam. Makanya macam-macam tuh orang memuji Rasulullah dengan kebisaannya. Mau salam bisa. Saya memang nggak mau terjebak, saya mau soalnya diajarkan Rasulullah aja. Boleh saya. Mau yang lain, mau silakan. Yang penting jangan pernah lupa sholawat. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini menjadi rukun di dalam sholat. Sholat kita tidak sah kalau tidak baca sholawat. Kelebihan sholawat, mau ikhlas, mau kagak, mau sungguh-sungguh, mau main-mainnya saja, main-mainin, nggak punya wudhu, kita sekali sholawat Allah balas 10. Itu main-main. Gimana kalau serius? Itu luar biasa. Sholawat tanpa sholat masih dapat pahala. Tapi sholat tanpa sholat enggak sah. Kalau istighfar harus dari hati yang paling dalam, harus ikhlas. Kalau ikhlas baru istighfar kita diterima. Kalau sholat, makanya terbanyak baca sholat untuk urusan apapun. Insya Allah ya, insya Allah dengan sholawat kita mau. Habis sholawat ya Rasulullah, tolong bantuin apa? Minta ke Allah ini, dan saya nggak jebol-jebol deh.
Ya Allah, ya Rasulullah, minta kalau sebelum dapat jodoh ini, minta kalau sudah dapat jodoh, minta. Yang minta Rasulullah, kira-kira dijawab Rasulullah